Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru pada pekan khusus Advent. Pekan terakhir sebelum kita merayakan Hari Raya Kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Hari ini hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Saudara Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria, dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabeth istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir final Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Selama Piala Dunia, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari menonton, dan saya yakin begitu, kebanyakan dari kita pasti menonton,
Ada satu iklan dalam papan reklame di sekitar lapangan, di sekitar stadion di dalam, dengan tulisan "Impossible is nothing". Tak ada yang tak mungkin kalau saya boleh menerjemahkannya secara bebas. Tak ada yang tak mungkin, atau tak mungkin itu tidak ada. Segala sesuatu mungkin. Atau dalam bahasa kita, tidak ada yang mustahil. Dan memang saudara-saudari, Piala Dunia kali ini menyajikan banyak sekali kejutan. Yang dianggap tidak mungkin, ternyata mungkin. Siapa menyangka saudara-saudari, Jerman pulang lebih dulu sejak awal. Disusul oleh Spanyol, oleh Brasil, oleh Portugal, oleh Belanda, oleh Inggris, dan sebagainya. Negara-negara yang diprediksi akan sampai kepada babak final. Juga siapa menduga bahwa Maroko bisa sampai ke semifinal? Nothing atau impossible is nothing. Segala sesuatu mungkin atau tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara-saudari kita mendengar juga sebuah kisah di sekitar kelahiran Kristus. Suatu kisah yang menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Zakaria dan Elizabeth, mereka adalah pasangan suami istri yang taat kepada Tuhan, hidup dengan benar, dengan takwa, dengan setia kepada Tuhan. Tetapi sampai pada masa tua mereka tidak memiliki keturunan. Zakaria adalah seorang dari keturunan para imam, Imam Abia. Apa yang dipikirkan secara rasional oleh Zakaria tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Mari kita lihat saudari-saudara bahwa peristiwa Zakaria kemudian menjadi imam yang membakar ukupan di ruang maha suci di Bait Allah juga bukanlah sebuah kebetulan meski itu melalui undian. Mari kita lihat saudari-saudara. Dalam tradisi orang-orang Yahudi, para imam yang bertugas di Bait Suci adalah orang-orang dari suku Lewi. Kita tahu ini. Mengingat bahwa banyak sekali imam dalam rombongan. Mereka melayani secara bergiliran di dalam Bait Allah. Itu pun masih harus diundi. Siapa yang akan melayani apa? Karena banyaknya anggota rombongan. Dan di dalam rombongan Imam Abia ada Zakaria, suami Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dia mendapat kesempatan, dia mendapatkan undi untuk melayani pembakaran dupa dalam Bait Suci. Orang bisa saja mengatakan bahwa ini sebuah kebetulan karena kebetulan mendapatkan undi. Namun dalam kacamata rencana keselamatan Allah saudari-saudara, pemilihan Zakaria itu adalah filter terakhir yang harus diadakan sebagai persiapan terakhir bagi kedatangan Sang Mesias. Zakaria akan menjadi ayah bagi Yohanes. Kita tahu Yohanes adalah dia yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Maka bertemu dengan malaikat Tuhan, malaikat Gabriel di dalam penglihatannya di Bait Suci dan kemudian menjadi bisu saudari-saudara. Itu adalah proses pemurnian itu. Mengapa demikian? Karena ketika mendapatkan kabar bahwa Elizabeth istrinya sedang mengandung, dia tidak percaya. Secara manusiawi itu masuk akal. Sangat logis. Respon dari Zakaria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kami berdua sudah lanjut usia, sudah lansia.
Istilah kita sudah bau tanah, tak mungkin lagi mendapatkan anak. Tapi ingatlah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing, atau nothing is impossible. Tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil. Tapi barangkali karena itulah iman dari Zakaria harus dimurnikan terlebih dahulu. Imannya harus dirombak, dia harus percaya sepenuhnya kepada rencana Allah. Dia harus menjadi manusia baru yang mendidik Yohanes Bentara Mesias. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Maka akibat dari kekurang percayaannya kepada berita malaikat itu, dia kemudian menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Menjadi orang bisu itu, saudara-saudari, memang menjadi suatu pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang membuat orang menderita. Tetapi bagi Zakaria, justru di sanalah pengalaman kontemplasinya dalam kaitan dengan relasinya dengan Tuhan. Sehingga dia semakin dimurnikan, semakin percaya rencana Allah. Tidak ada yang mustahil. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam hidup atau dalam pengalaman kita sehari-hari, banyak orang ingin menghindari penderitaan. Dan itu masuk akal. Secara manusiawi, secara logis, itu penderitaan adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Tidak ada orang hidup dan berharap menderita. Tidak ada. Orang selalu berusaha untuk menghindari penderitaan. Dan tentu tidak ada yang salah dengan itu, saudara-saudari. Karena memang kita dikaruniai akal budi untuk membuat hidup kita ini menjadi nyaman, menjadi happy, menjadi bahagia, dan sebagainya. Namun ada juga banyak pengalaman pahit yang justru diperlukan sebagai proses pendewasaan iman, proses pemurnian iman. Zakaria mengalami kebisuan sebagai pengalaman penderitaan untuk memproses, untuk membarui imannya di hadapan Tuhan. Maka dalam kebisuannya dia berkontemplasi untuk semakin percaya akan rencana dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Dalam kepahitan perjuangan itu, hati kita dibuka untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat penyelenggaraan ilahi yang menjadi sandaran hidup. Kadang saudara-saudari, Tuhan mesti menghempaskan kita dulu ke tanah, baru kemudian mengangkat kita menjadi manusia baru. Kadang kita harus mengalami banyak kepahitan dalam hidup, baru kita merasakan apa arti penyertaan Tuhan, apa arti penyelenggaraan Tuhan, apa rencana Tuhan di balik peristiwa-peristiwa pahit yang kita alami. Memang saudara-saudari, ada banyak juga yang akhirnya menolak Tuhan. Banyak yang komplain dan sebagainya. Karena merasa diperlakukan tidak adil. Tuhan tidak peduli dan sebagainya. Tetapi betapa seringkali orang justru menjadi lebih teguh, menjadi lebih kuat. Karena berhasil bangun dari kehancuran. Berhasil bangun dari kejatuhan. Berhasil bangun dari keterpurukan. Di dalam segala macam keterpurukan, kepahitan, kejatuhan, penderitaan, dan sebagainya, kita diajak berkontemplasi untuk membaca dengan terang iman akan rencana Allah di dalam hidup. Pengalaman Zakaria menjadi orang bisu sampai Yohanes lahir dapat kita lihat sebagai proses pemurnian batin kita juga. Maka saudara-saudari, yang diperlukan adalah mari kita membuka hati dan menemukan makna positif, menemukan pesan positif
agar setiap pergumulan, agar setiap penderitaan, agar setiap keterpurukan dapat kita petik makna yang membangun hidup, yang membangun dan membarui iman kita, seperti Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Bahkan pengalaman pahit dan manis dalam rancangan kebijaksanaan Tuhan pasti punya makna yang positif. Kita hanya perlu, dalam tanda kutip, mengambil waktu untuk bisu, untuk membaca apa rencana Tuhan di balik semuanya. Selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan batin untuk kelahiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu, pahit, manis, suka, dan duka, ada dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Anugerahilah kami kemampuan untuk menjadi bisu di hadapan-Mu, supaya kami mampu membaca pesan dan makna yang ingin Kau sampaikan, supaya hidup kami senantiasa dibarui, dan kami boleh mampu membaca pesan-pesan penting di balik segala macam pengalaman teristimewa, pengalaman penderitaan, pengalaman pahit, pengalaman kejatuhan dan pergumulan yang berat dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.